Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bertemu lagi di Dapur Medsos. Seperti biasa masih bersama saya Tika Darmawan. Nah, seperti biasa juga di Dapur Medsos kita selalu menghadirkan bintang tamu yang luar biasa ya. Pastinya punya cerita yang sangat-sangat menarik untuk kita ulik di sini ya. Seperti hari ini kita sudah kedatangan seorang, ini sebutnya apa ya ini ya, Master of Ceremony dan juga Public Speaking Trainer. Sudah ada Bang Dosi di sini. Halo Bang Dosi, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang banget hari ini kedatangan Bang Dosi. Enggak, ini bukan lagi nonton kita nge-MC ya. Bukan ya Bang? Selanjutnya hadirin Bukan sekalian. ya, bukan ya. Ini bukan lagi opening PKA ya, bukan ya. Bukan. Oke, senang banget hari ini sudah ada Bang Dosi. Dan kita bahas apa ya Bang hari ini enaknya? Apa ya? Saking banyaknya sebenarnya yang pengen kita bahas ya. Sambal sunti ya. Iya lagi. Bang Dosi apa kabarnya, sehat ya? Kabar baik. Tika apa kabar? Alhamdulillah sehat. Aduh, lama sekali kita tidak sepanggung ya. Benar, ini kayaknya sudah beberapa bulan yang lewat ya. Itu sepanggung sama Bang Dosi, akhirnya ketemu justru malah di studionya Dapur Medsos. Alhamdulillah, terima kasih teman-teman tuh, sudah mengundang saya kemari. Ini memang yang ditunggu-tunggu juga Bang Dosi ya. bener. Karena sebenarnya banyak yang mau kita todong ke Bang Dosi ya. Oh, hati-hati ya. Hati-hati ya. Yang penting jangan soal matematika. No, deh, beneran. jangan ya, kalau itu nggak boleh. Saya dulu pernah waktu SMA tuh 5 matematika. Nah, ini bocoran untuk yang nggak tahu ya. Ternyata matematikanya 5 tetap bisa kok jadi seorang Dovi Alfian. Iya mantap. dong, iya kan? Bungkus. Karena nggak semua pelajaran itu sebenarnya menentukan akan jadi apa kita nantinya. Betul. Pengalaman hidup sekali, bijak sekali. Oh, bijak banget. Wisdom. Ini pasti produser, ini kayaknya bukan Tika deh. Kemasukan nih. Jangan Tika. Jangan ya. Tapi Bang Dosi, Ya. kayaknya seru deh kalau kita ngomongin soal public speaking di sini ya. Karena kan memang Abang seorang bisa dibilang mentor juga ya, trainer juga untuk mereka-mereka yang memang tertarik untuk belajar public speaking. Ya. Tapi sebelum itu semua, ini menjadi pertanyaan adalah kenapa sih sekarang ini ilmu public speaking ini banyak orang yang ingin belajar gitu, banyak diminati sama masyarakat sekarang, dan justru anak-anak muda nih sekarang pengen belajar public speaking. Kenapa sih Bang sekarang kayak gitu? Nah, pertanyaannya menarik sekali. Terima kasih Tika. Jadi pertanyaan ini baru saja ditanyakan oleh salah satu murid saya tadi. Oke. Hari ini ada beberapa kelas private ya. Sekarang lagi populer juga kelas private, privat kelas yang kita laksanakan. Ada murid saya itu usianya masih kelas 1 SMP. Oke. Kelas berapa ya? Kelas 7 ya katanya. 7 ya. kalau sekarang, Oke, iya. kelas 7 baru saja masuk kelas 7. Dia tanya, Om Dosi belajar public speaking itu sejak kapan? Kata dia gitu. Oke. Nah, saya bilang saya nggak pernah belajar public speaking itu, tidak tahu kapan mulainya. Tapi saya sudah mulai suka, Om tuh udah mulai suka waktu awal-awal setelah tamat SMA, saya bilang seperti itu. Nah, sementara dia kan lebih awal nih, teman-teman sudah mulai lebih awal. Ada yang SD kelas 5, ada yang SD kelas 6, ada yang kelas 7 juga SMP gitu. Jadi, sebentar, Tika potong dulu. Berarti Bang Dosi sekarang sibukannya juga buka kelas ya? Oh iya. Buka kelas untuk teman-teman atau juga adik-adik yang pengen belajar public speaking. Iya, bebas untuk siapa saja yang pingin belajar public speaking, mengetahui public speaking, kelas yang bisa diatur, berapa kali kelas terserah, itu bisa diatur. Nah, berarti itu kita laksanakan di Dosi Alfian Smart Speaking. Oke, boleh lanjut ya. Berarti ini bisa dibilang private, bisa juga untuk satu instansi misal gitu ya. Betul. Oke, baik, lanjut. Berarti adik tadi kelas 7 ya nanya. Kelas 7 nanya gitu. Jadi sejak kapan? Ya, kalau dimulai dari mana, dari kapan? Ya itu setelah selesai SMA waktu itu, setelah Madrasah Aliyah ya saya dulu. Jadi setelah dari sana baru kemudian mulai mencoba. Mulainya itu dari meniru-niru iklan di salah satu televisi musik. Nah, jadi gitu. Jadi betul-betul saya terapin walaupun memang waktu itu kita belum kenal dengan teknik ATM ya, amati, tiru, modifikasi. Iya, modifikasi benar. Belum tahu. Kita cuma tahu tiru pokoknya. Tiru aja. Benar. Dan itu pula yang kemudian menyelamatkan saya waktu itu, mengarahkan saya juga untuk jadi salah satu penyiar radio di Banda Aceh. Ketika wawancara saya langsung mulai dengan jurus saya waktu itu. Saya bilang saya
Bang bisa salah satu iklan, saya Oh, bilang gitu. Oke, Sebelum diwawancara saya udah Oke, langsung begitu. langsung jualan saat itu ya. Jualan langsung. Oh, ini To the jarang-jarang. point. Biasa kan malu-malu dulu nih, ditanya dulu ya bisanya apa gitu ya. Oh, Coba langsung. perkenalkan diri kamu Iya. terlebih dahulu. Saya Iya. enggak, Oh, langsung iya. aja. Oke, Bang, saya bisa nih. bisa tiru salah satu iklan, saya bilang gitu. Setahu saya radio itu ya baca iklan. Iya. Oke. Ya memang radio kan hidup dari iklan juga ya, Oh BTW iya. saat itu ya. Oke. Sampai sekarang. Jadi mulai dari sana alhamdulillah saya mengenal broadcasting, di Oke. situ mengenal teknik suara, di situ teknik bagaimana berbicara, menyampaikan pesan. Nah, baru kemudian prosesnya berlanjut hingga saat ini. Oke, oke. Jadi memang wajar aja kali ya kayak muridnya Bang Dosi tadi, bahkan di umur kita bisa bilang kalau kelas 1 atau kelas 14 deh 14 kayaknya. tahun Sepertinya. Iya, itu juga udah tertarik untuk belajar public speaking gitu Iya. ya. Tapi sebenarnya untuk apa sih mereka Nah, sekecil itu? wih, cukup menarik itu. Iya. Jadi sekarang yang paling penting itu adalah orang tuanya sadar bahwa komunikasi itu penting. Jadi Oke. sebelum jauh ke public speaking kita bicara tentang komunikasi dulu. Jadi komunikasi itu sangat penting, bukan hanya sekarang. Dari dulu sih sebenarnya udah penting sekali. Ya. Jadi kita harus sadar bahwa komunikasi ini sering kita lakukan. Kalau menurut saya nih lebih sering berkomunikasi daripada makan dan minum. Iya Ya, lagi. Iya benar. Kita nggak makan nggak minum tapi berkomunikasi terus. Iya, Nah dalam iya. komunikasi sendiri ada yang secara verbal yang kita sebutkan, Iya. ada non verbal. Ya misalnya kita senyum, cemberut, gitu, diam, sinis lihat orang, gitu ya. Itu kan adalah pesan yang kemudian kita sampaikan kepada orang lain. Yang pesan itu bisa saja diartikan tepat atau tidak oleh orang lain. Ya. Nah itu membuktikan bahwa kita memang berkomunikasi setiap hari dan bahkan lebih sering daripada mengkonsumsi makanan atau minuman. Ya, oke. Jadi itu kenapa mungkin para orang tua sekarang ya kayaknya memang kayak Bang Dosi bilang tadi bahwa udah cukup sadar untuk memperkenalkan anak mereka dengan pentingnya komunikasi Oke. sampai akhirnya belajar untuk mengasah public speakingnya itu tadi gitu Betul, ya. betul. Jadi ketika kita ngajarin public speaking kepada anak-anak ya pada usia 10 sampai 14 atau 15 tahun itu banyak cerita yang kemudian kita dengarkan. Karena biasanya kita memang melakukan penilaian atau menggali informasi terlebih dahulu dari para peserta kita. Tantangan kita ketika menghadapi anak-anak yang belajar public speaking itu kadang-kadang mereka belum terlalu ingin untuk belajar public speaking, apalagi yang buat yang malu ya. Iya, iya. Yang mau itu adalah ibunya, bukan anaknya. Nah, di situ Iya. tantangan kita. Jadi ya itu kan tantangan. Kita harus cari solusinya gimana caranya, melakukan pendekatan kepada si anak supaya dia itu lebih tertarik dengan komunikasi itu sendiri. Biasanya kita akan gali terlebih dahulu ceritanya, apa di balik kebiasaan dia setiap hari. Dia ketemu dengan siapa saja, bagaimana orang berkomunikasi dengannya, itu kita gali. Sampai kemudian bagaimana orang tuanya berkomunikasi dengannya, itu kita gali. Kamu tuh sering nggak kalau cerita didengerin sama orang tua? Terus kalau udah didengerin dikasih apresiasi nggak? Dibilangin hebat, mantap gitu. Nah, kadang-kadang banyak juga cerita-cerita di balik itu yang orang tuanya, terutama ayah ya, yang saya dapati ya, itu kurang waktu untuk anaknya untuk mendengarkan ceritanya. Setuju sih, karena Nah, memang gosip-gosip yang beredar kan memang Indonesia fatherless ya. Oh. Gosip lagi ya. Ya kan sempat ada sebuah artikel yang menyatakan itu ya. Tapi Bang Dosi ngomongin soal kelas itu tadi, sejak kapan sih buka kelas ini sendiri? Kita mulai dari 2018 sebenarnya Dosi Alfian Smart 2018. Speaking sudah dibuat. Logonya jauh sebelum itu, 2014 saya rasa sudah ada logo Dosi Alfian Smart Speaking. Oke, 4 tahun sebelum Iya. Dosi Alfian Smart Speaking ini Ini ada. kayak TikTok gitu. TikTok sudah hadir tapi Iya, iya. ditunda dulu sampai 7 tahun sampai untuk Oke. penyempurnaan ya, bayangin. Oi. Nah, kalau saya kabarnya seperti itu ya kalau Iya. TikTok. Kalau kami logonya sudah ada. Saya persiapan dulu, yakinin diri dulu betul nggak ya mau bagi informasi ini sebagai seorang praktisi. Oke. Karena biasanya yang berbagi informasi tentang suatu hal itu kan akademisi gitu Iya, ya. benar. Nah, kita sebagai praktisi nih, pengalaman kita di broadcasting, pengalaman kita di panggung, pengalaman kita sebagai presenter, penyiar radio atau narator, coba kita kombinasikan, kolaborasikan untuk menghasilkan sebuah teknik pengajaran komunikasi yang lebih efektif. Oke, Baru menariknya. 2018
itu muncul. 2019 sudah alhamdulillah kita buka mulai kelas private waktu itu dimulai. Oke. Yang menariknya sebenarnya gini, berprofesi basicnya itu tadi penyiar radio, terus juga MC juga, profesional MC juga, ya kan. Buka kelas malah sekarang. Tapi sebenarnya ini jauh sebelum itu semua basic atau juga jurusan kuliahnya ini jurusan komunikasi atau bukan, Bang? Bukan. Jeng gitu ya. Bukan. Sekali lagi membuktikan. Ini banyak yang mau dibuktikan. Iya dong, membuktikan kalau kan ternyata pengalaman juga bisa mengajarkan banyak hal. Oh iya gitu. dong. Nggak selalu tentang akademik aja, ya nggak sih, Bang Nusi? Ya, betul kan? dong. Berarti bukan jurusan komunikasi, Bang? Bukan. Jurusan apa, Bang Nusi? Jadi saya jurusan syariah dulu, hukum ya. Kalau syariah mungkin orang ustadz ya, gitu ya. Kan ustadz ya juga tapi ya. harus ya. Benar. Karena kuliahnya di bidang itu ya kan. Jangan boleh hilang ilmunya, jangan, dosa ya. Harus. Ya. Jadi syariah itu hukum. Syariah itu artinya aturan ya. Syariah aturan. Jadi bicara tentang hukum nih, saya kuliah di bidang hukum. Hukumnya hukum ekonomi lagi. Hukum ekonomi. Ini harusnya banker ya, harusnya tadinya ya. Banker atau bisa, dosen atau pengacara dari sekaligus. Iya, benar ya. Melenceng jauh ya. Jauh. Iya, tapi waktu itu sempat juga kepikiran bahwa ini kayaknya salah jurusan. Ngapain saya kuliah di syariah kalau pada akhirnya saya kerjanya di komunikasi gitu. Passionnya gitu. Ternyata tidak, Tika. Allah itu akhirnya jadikan kita itu dapat 2 ilmu. Jadi dari syariah saya dapat informasinya alhamdulillah, sembari saya tambah terus di komunikasi, di broadcasting saya dapat informasi tentang komunikasi itu sendiri. Oke, luar biasa. Makanya ini kadang-kadang jadi inspirasi untuk anak-anak yang lain, ada yang lain juga atau teman-teman yang lain, bahkan bisa deh kayaknya kayak Bang Dosi ini ya, jalan beriringan gitu ya, nggak harus merasa salah jurusan atau iya kan, nggak harus merasa kayaknya harus dimulai dari kuliahnya atau dari SMA-nya tuh udah di jurusan yang sesuai supaya bisa akhirnya menjadi seseorang di dunia public speaking itu tadi. Nah, ngomongin tadi kan Bang Dosi juga seorang penyiar radio saat itu. Nah, Bang Dosi kita tahu penyiar radio ini memang punya skill untuk apa ya? Bicara gitu ya, terus membagikan informasi. Tapi nggak semua penyiar radio itu berani tampil di panggung. Setuju nggak? Setuju. Nah, Bang Dosi sendiri sejak kapan mulai pede atau berani tampil gitu? Oke. Jadi pertama kali itu pada tahun 2003 kalau saya tidak salah. 2003. Usia berapa waktu itu? Aduh, sekitar 15 tahun lah ya. 2003 waktu itu siaran kan baru tes itu 2002. 2003 udah mulai siaran baru. Ya kan? Baru mulai siaran, tiba-tiba ada tawaran untuk MC. MC Sweet 17. Ulang tahun ke-17. Aduh, ini PR lagi. Salah satu pendengar kita. Dia suka dengar saya siaran waktu itu. Ada satu program yang ada request-requestnya zaman itu ya kan. Iya dong, pasti ya. Ngirimin salam segala macam. Bener, ternyata si dia itu ulang tahun 17 tahunnya. Saya diminta untuk jadi MC acara tersebut. Nah, waktu itu tantangan betul. Sementara saya nggak bisa nolak karena dia sangat suka dengan pola saya siaran waktu itu. Kan kita penyiar radio ini kan banyak fansnya ya. Zaman gitu. Zaman itu kayaknya fans kita udah pada tua deh. Bang Dosi ya biasa aja. Pokoknya nggak expect aja orangnya gimana, penting suaranya oke banget nih gitu. Nah, nanti itu kita ceritain juga ya. Oke. Jadi akhirnya kita terima deh tawaran itu. Tapi sebelumnya saya latihan dulu sama senior. Saya tanya gimana sih acaranya ini, gimana cara membawakannya. Sampai saya latihan waktu itu di radio. Alhamdulillah dipanduin 15 menit, bukan 15 menit ya, kayak sekitar 7 menit pertama deh. 7 menit pertama itu, waduh itu rasanya bebannya luar biasa. Panas dari kepala sampai kaki ya. Beneran itu, aduh saya nggak, rasanya masih bisa saya rasakan sekarang, cuma nggak bisa lagi kita ceritakan kira-kira begitu. Dak-dikduknya nggak tahu ngeblanknya gimana, terus suasananya kok lain ya, kok menyeramkan gitu. Iya, beda dong ya dengan di balik mic itu tadi. Iya gitu, betul, ya kan? dilihat oleh orang lain. Nah akhirnya itu dia ya. Sekarang saya tahu bahwa Tika harus memang kita sebelum percaya diri itu menerima diri.
Ya, jadi kalau misalnya sekarang kita gali potensi orang untuk percaya diri, ya kan, ketika tampil di depan umum atau berbicara di depan umum atau komunikasi secara keseluruhan, yang paling basic dari itu sebenarnya adalah menerima diri. Iya, sayalah yang terbata-bata kalau bicara, sayalah yang kalau misalnya bicara itu banyak filler atau kata pengisi gitu, baik, oke, jadi, nah itu paling banyak itu. Dan kita harus menerima diri kita, inilah saya. Jadi waktu itu setelah proses saya membawakan sebuah acara tersebut, dengan keterbatasan itu saya harus menerima keadaan itu. Dan bukan berarti saya harus jatuh, saya harus mulai lagi, saya harus berani, ternyata saya bisa melakukan itu. Itu mulainya pertama. Dari situ mulai langsung ayo apa yang ada, yuk gitu ya, langsung berani ya saat itu ya. Rela walaupun gak dibayar beneran. Iya, tapi kan memang, nah ini ngomongin soal MC deh ya, kita beralih ke MC tadi kan karena mulainya di tahun 2003 ya saat itu 2003 di acaranya ulang tahun pula ya kan. Setahu Tika acara ulang tahun ini kan memang kalau MC di acara-acara kayak gini kan agak tricky ya Bang Lucy, jadi nggak nggak serapih atau nggak tenang kita membawakan satu acara yang formal gitu kan. Betul. Ini akan banyak sekali improve tentunya. Waduh, ya kan. Kita belum bisa apa-apa disuruh improve bener lagi. Gitu. Jadi tapi Bang Dosi berani menerima itu dan akhirnya bisa sampai seperti saat ini juga gitu. Akhirnya kalau sekarang nge-MC gitu ya, walaupun Bang Dosi bilang masih terasa tuh deg-degan yang awal kemarin sampai sekarang gitu. Tapi kalau sekarang sebenarnya benar-benar nge-MC sendiri untuk Bang Dosi itu udah jadi satu profesi aja atau memang kayak jadi kayak sesuatu yang MC itu ya, MC itu aku gitu. Ya. Kalau saya bilangnya karya. Karya. Saya karya. Kita itu kalau saya ya berasa bahwa saya bagian dari sejarah kebahagiaan orang lain. Jadi membuat acara itu kan sebuah kebahagiaan, prestasi bagi seseorang gitu, prestasi bagi sebuah lembaga, pelantikan organisasi ini kemudian dilantik pada tahun ini, dia akan menerima jabatannya atau mengemban amanahnya sekian lama gitu. Kita yang ngebawain acara tersebut. Itu kan sebuah momen yang sangat luar biasa dan itu nggak bisa pernah terulang. Makanya kemudian ketika kita lewati, kita membawakan sebuah acara, bagi saya itu benar-benar sebuah karya yang sangat berharga. Setiap fase, setiap apa yang kita bawakan itu nggak bisa sepele gitu. Walaupun sebagian klien kadang-kadang mungkin tidak paham ya, akhirnya mengatakan nggak apa-apa Dos, ini cuma sebentar aja. Iya, kamu tuh bawanya biasa aja, karena acaranya biasa aja gitu. Setuju. Kadang-kadang justru klien sendiri yang menyepelekan acaranya sendiri. Betul. Berbeda dengan MC-nya yang memang nggak bisa, ini nggak bisa disepelein gitu. Mau gimana pun sebuah acara kita tetap harus handle-nya semaksimal mungkin kita, karena menurut kita ini karya. Ada kenikmatan tersendiri dan kepuasan tersendiri, kebahagiaan tersendiri juga ketika kita bisa mengemas atau membawakan sebuah acara secara maksimal. Iya, setuju ya. Tika masih ingat nih waktu itu pernah sepanggung sama Bang Dosi. Ingat saat itu kondisinya udah mulai agak crowded ya Bang. Jadi kayak banyak sekali masukan dari kiri kanan depan belakang ya. Tapi Bang Dosi saat itu dengan tenangnya gitu bilang gini, Tika, Mike ada sama kita. Berarti kita yang menentukan acara ini akan berjalan seperti apa gitu. Wah, Tika di situ langsung jadi beneran ya ada gitu ya. Ada loh Bang. Bisa lupa dia. Bisa Tika, Mike ada sama kita gitu. Jadi ya udah kita tetap akan jalan sesuai briefing sebelumnya lah gitu ya, betul, sesuai rundown yang sudah di ini. Nah, gimana sih Bang Dosi bisa pada akhirnya setenang itu di kondisi yang memang saat itu tuh crowded banget gitu. Kayak kita harusnya dengar cuma dari satu orang, entah itu stage manager atau apa, tapi kayak semua orang udah mau maju ngasih ini bilang itu. Nah gitu. Jadi satu sisi sebenarnya kita paham dulu bahwa teknis acaranya seperti apa. Karena kita alhamdulillah sudah membawakan banyak acara, jadi kita udah tahu nih teknis acara seperti apa. Gambaran secara umumnya kan kita udah tahu nih. Ini acara akan berjalan seperti ini. Biasanya kalau acara seperti ini akan dimulai dengan seperti ini, posisi kita seperti ini, cara membawakannya, nadanya biasanya sudah tahu. Paling hal-hal teknis, siapa yang disebutkan dalam greeting, misalnya penghormatan gitu ya. Siapa yang ngaji, bagaimana prosesnya, di mana posisinya, itu aja biasanya. Nah, di samping itu juga memang secara teknis kita sudah paham, membuat kita jauh lebih tenang. Yang kedua adalah kita paham juga bahwa dalam komunikasi semua orang harus menghargai orang lain sama.
Jadi nggak boleh membedakan orang lain, tiba-tiba mohon maaf ya songong lihat Iya orang iya gitu iya ya kan. benar. Nggak boleh Pak. Iya iya Ya benar. dalam komunikasi kalau kami di Dosi Alfian Smart Speaking selalu Iya. kami ingatkan. Iya. Semua orang harus berkomunikasi secara sama. Iya. Harus sama. Tapi bener, ini Tika lihat langsung juga gitu, sebagai yang sering banget nih ngekorin Bang Dosi ya. Enggak, jadi Tika lihat langsung kayak ketika kondisi se-crowded itu semua pengen didengar gitu ya, Bang Dosi tetap mendengar semuanya gitu. Baik Bapak, iya gitu. Tika ini, Bang Dosi silakan abang aja yang di depan. Iya. Ya biasanya gitu ya. Mungkin jam terbang satu lagi, nah jam terbang juga menentukan ya Bang, ketenangan seseorang ketika membawakan satu acara, mungkin gitu Betul, ya. betul. Ya, jadi, kita ketemu dengan banyak orang, ya kan, sangat dalam komunikasi sederhana. Jika kita akan bertemu dengan orang dengan bagaimana cara kita berkomunikasi. Kalau kita bagus, ya kan, komunikasinya orang akan juga bagus, insya Allah, kecuali orangnya aneh ya. Karena ada rumusnya tuh, rumus dasarnya adalah orang lain akan ketika kita menghargai orang lain juga akan menghargai kita. Kalau Anda tidak bertemu dengan orang yang seperti itu, Anda apes. Oke. Anggaplah kita apes ya. Apes berarti, karena sebenarnya manusia itu menghargai dan dihargai, begitu aja dia. Oke. Ya, itu setuju basicnya sih manusia. kalau gitu ya. Nah ini masih di dunia per-MC-an Bang Dosi ya. Kalau Bang Dosi ngelihat sebenarnya saat itu bakat seperti apa kalau yang Bang Dosi lihat dari talenta seseorang itu untuk bisa jadi MC atau public speaker gitu. Sebenarnya apa yang dilihat gitu sebagai Bang Dosi ini kan sebagai memang trainer juga gitu. Yang paling penting itu adalah kemauan terlebih dahulu. Ya, kemauan terlebih dahulu ya. Jadi kalau kemauannya sudah dia miliki, biasanya potensi dari dirinya akan lebih mudah dia gali. Saya sangat yakin bahwa orang itu punya potensi masing-masing. Ya, yang penting secara teknis dulu ya. Secara teknis komunikasi dia aman. Secara teknis komunikasi dia aman. Kalau misalnya dia nge-MC acara-acara yang umum misalnya, tentu logat jangan terlihat, itu dulu ya kan. Nah kalau belum berarti yuk kita latihan dulu supaya logatnya tersamarkan, gitu kan. Seperti ya kita pahami juga lah, jangan sampai penonton kelamaan mikirin nih orang mana ya, ini orang mana ya, sepertinya orang ini nih. Jadi akhirnya bayangin aja kalau misalnya acara seperti ini ya, podcast seperti ini, Tika keluar logatnya di salah satu daerah di provinsi di Indonesia misalnya, pasti penonton tuh setengahnya mikirin nih kayaknya Mbak Tika itu orang ini deh, bukan kakak kayaknya itu orang Sumatera kayaknya gitu-gitu. Jadi jangan sampai seperti itu. Kalau sudah secara teknis itu sudah aman, ya, dia punya kemauan, secara teknis dia aman, baru kemudian dia bisa lebih mudah latihan. Kalau nanti teknik suara itu bisa dipelajari. Tapi menarik soal logat tadi, Bang Dosi. Bukannya logat ini bisa jadi sesuatu yang unik dari seorang MC itu sendiri gitu, atau ada yang salah dengan logat? Kalau kita menjadi seorang MC ini kan kalau saya bilang cover sebuah buku. Ya cover sebuah buku kan harus general dia. Harus general. I see. Kecuali Anda punya program sendiri, itu beda. Saya kenal Rico Ceper. Ya kan, saya tahu Rico Ceper sebagai seorang announcer. Sebagai seorang penyiar radio. Dia punya program sendiri. Dia terkenal dengan program tersebut misalnya. Nah, itu dengan kekhasannya ya silakan dengan penyebutan huruf yang tidak seperti kita biasa ya. Itu silakan. Tapi kalau misalnya membawakan sebuah acara yang general, umum, ya tentu kita harus bisa menjadi cover yang baik. Kita juga jembatan bagi sebuah acara kan. Jadi kita harus benar-benar general, umum, kira-kira seperti itu. Berarti kalau untuk nge-MC gitu, apalagi acara-acara yang seperti Bang Dosi bilang tadi, memang harus diseragamkan lah ya Bang ya. Jangan terdengar logat yang terlalu kental gitu ya. Tapi sebenarnya nggak ada yang salah dengan logat itu sendiri. Tidak. Ya. Kalau Anda sebagai seorang public speaker, silakan, itu ciri khas. Jangan menganggap bahwa itu sebuah kekurangan. Benar-benar bukan sebuah kekurangan. Itu kekhasan sebuah daerah. Harus sangat dihargai oleh masing-masing daerah. Ya, apalagi sekarang kan memang banyak yang menjual gitu ya dengan logatnya itu sendiri gitu kan. Betul. Jadi cuan tuh logatnya ya kan. Iya, betul. Jadi banyak daerah berlomba-lomba untuk menunjukkan logat daerahnya masing-masing gitu. Jadi nggak ada salahnya sih, sama kayak Bang Dosi bilang tadi. Setuju sih Tika Bang, kayaknya kalau ada program-program khusus untuk orang-orang yang punya logat sendiri, silakan. Justru itu jadi lebih menarik gitu ya.
Tapi kalau punya logat membawakan sebuah acara yang formal secara umum, misalnya rata-rata secara umum seperti itu, tentu agak sulit. Kalau yang cadel kayak Rico Ceper juga gitu, dia kan cadel ya, mungkin bukan logat masalahnya tapi cadelnya gitu. Bang Lucy, menurut Bang Lucy itu jadi satu masalah juga nggak sih? Maksudnya kalau dia ketika membawakan acara misalnya yang MC gitu, bisa diarahkan nggak sih kalau yang masalahnya adalah cadel? Kalau secara umum saya pikir agak kelamaan orang menikmati acaranya. Jadi orang lebih fokus nanti ketarik ya, terdistract ke suaranya dia. Itu MC-nya, terus dia gini gitu ya gitu. Jadi jangan sampai seperti itu. Kita ini kan bukan not a star, but star maker. MC itu kan gitu dia. Ini nih ya. MC itu bukan bintang tapi pembuat bintang. Ada juga teman-teman kita yang lain bilang MC itu bukan bintang tapi langit. Langsung ya. Ayo para MC berkumpul di sini. Pride ya gitu. Tapi Bang Dosi ngomongin para MC nih. Kita di Banda Aceh atau di Aceh khususnya punya gak sih komunitas untuk para MC yang ada? Tidak ada. Belum ada. Ada grup WA ada. Grup WA ya. Tika belum masuk. Aduh, kayaknya nggak ada Tika di dalamnya. Tapi kepikiran nggak sih Bang bikin satu komunitas untuk para teman-teman MC ini supaya mungkin banyak yang bisa harganya pas gitu, itu maksudnya kan. Jangan kelamaan Tika. Sedang memikirkan bahasa yang lebih halus gitu sebenarnya supaya teman-teman yang biasanya nyuri harga nggak tersinggung loh. Aduh. Gak gitu, tapi kan fenomenanya gitu ya Bang Lucy ya. Nih kalau kita ngomongin curhat MC nih ya. Udah, curhat deh Gimana Enggak, tapi kan biasanya gitu ya. Kalau untuk ngomongin soal rate MC misalnya kan, kita kan sebenarnya udah berusaha menyetarakan itu ya untuk standarnya gitu. Tapi kan dewasa kini dewasa kini gak tuh. Tapi sekarang ini kan banyak juga ya kayaknya mereka-mereka yang ngambil job itu dengan rate di bawah itu gitu kan. Gimana sih Bang Dosi ini melihat? Buka-bukaan aja deh ya. Sekarang terus nih Bang. Jadi tadi pertama asosiasi. Bukan asosiasi perkumpulan kan. Saya bahkan mikirnya itu buat asosiasi. Kalau asosiasi lebih kuat. Kalau misalnya ada asosiasinya. Tapi kalau nggak ketemu juga mungkin komunitas deh. Kita bisa sharing-sharing gitu. Cuma dalam pelaksanaannya sepertinya agak sulit. Kadang-kadang juga ada ego-egoan ya dalam MC ini bisa gitu. Jadi. Saya punya job nih, kamu nggak punya job nih. Benar. Jadi ya itu dia. Akhirnya apa? Akhirnya kita nggak bersatu. Saya pikir memang harus sudah supaya isunya kalau teman-teman boleh tahu ya, boleh kita bagi informasinya adalah kadang-kadang nentuin harga yang agak sulit. Akhirnya MC terdolimi kan? Iya terdolimi. Curhat MC. Iya curhat MC jadinya. Iya benar. Beneran, karena kadang-kadang harusnya itu rate-nya sesuai, akhirnya tidak sesuai lagi. Yang khawatirnya klien tidak teredukasi. Ya MC akhirnya dikerjai. Nah, itu dia tuh. Ini yang banyak terjadi sekarang ya Bang Dosi ya. Karena kan kayak yang kita bahas tadi, belakangan banyak juga yang MC yang menerima atau pasrah dizolimi gitu kan. Demi apa? Demi panggung sebenarnya. Mungkin ada beberapa yang memang masih nyari panggung gitu kan. Tapi balik lagi mungkin komunitas ini kalau memang ada, apalagi asosiasi gitu yang memang lebih kuat ya. Lebih kuat gitu. Kayaknya MC ini bisa diselamatkan. Iya betul. Iya sih Bang Dosi? Karena memang mengedukasi klien ini bisa lembaga, bisa instansi ya, pemerintah, swasta ataupun IO, event organizer. Karena kadang-kadang kan IO juga ya tidak bisa dimungkiri ada beberapa IO yang sepertinya nakal gitu. Jadi angkanya beda yang ditawarkan, dinaikin, yang ke kitanya beda lagi dia nawarinnya. Saya pikir kalau bisa ya teman-teman IO ya, jangan lagi ngambilnya dari kami, ambil yang besar-besar deh, kayak di panggung gitu, lighting kan besar tuh, sound system. Jangan dari MC lagi dong, ya gitu. Tapi sebenarnya gini, kenapa pada akhirnya keluar pembahasan kayak gini? Karena memang kadang-kadang orang merasakan gini, udah nggak apa-apa nih MC-nya sebentar aja kok, dari jam 10 sampai jam 12 sebentar lah itu ya kan gitu kan. Yang tidak mereka sadari adalah
tanggal kita nge-MC itu memang mungkin tanggal 20 gitu. Tapi kan persiapannya dari 19, bahkan dari 18 kadang-kadang. Iya, Benar ya? itu dia yang saya katakan tadi, bahwa klien tidak teredukasi. Mereka akhirnya nggak paham. Saya tidak mau menyalahkan mereka ya, tapi kita sendiri yang kemudian tidak mau mengedukasi mereka. Walaupun memang di antara mereka ada juga yang cuek aja kali. Ini kan cuma bawa acara, siapa aja bisa gitu. Akhirnya ya jadinya seperti itu. Padahal persiapannya Pak, mohon maaf ya Pak ya, yang pemilik acara harus sangat paham bahwa acara itu di-create sedemikian rupa, bahkan digelontorkan dana hampir ratusan juta, diserahkan pada 1 atau 2 orang MC. Terus Anda biasa aja sama MC-nya. Kalau MC-nya nggak datang, pertama Bapak akan pecah kepalanya rasanya. Beneran. Bukan nggak datang, nggak usah nggak datang deh, telat aja. Telat atau kacau bawa acaranya. Coba, ya kan? Di situ ada pressure Pak, ada tekanan. Yang tekanan itu jadi apa ya? Jadi tantangan sekali bagi kami. Itu luar biasa menahan tekanan tersebut. Bayangin aja sederhananya, kalau si pemilik acara sepele dengan acaranya dan sepele dengan MC-nya, Bapak aja deh yang gantiin. Nah, kira-kira Bapak mampu nggak? Iya, kenapa harus hire kita gitu ya? Kenapa Pak gitu kan? Ya, jadi itu bagian dari edukasi kita. Terus kata Tika tadi bahwa memang setiap acara itu bukan disiapkan hari itu, dan MC bukan hanya bekerja pada saat itu. Jauh sebelum itu bahkan ada yang acaranya itu 2 kali gladi kotor sama gladi bersih. Nah di situ ada pressure juga, ada komunikasi, tersita waktu, kita kerja juga dari situ. Tiba-tiba orang hanya nilai nggak lama dos, cuma 1 atau 2 jam deh. Iya, ini yang masih sering kita dapati sekarang gitu, kayak nggak lama kok acaranya sebentar gitu. Nah kadang-kadang sebenarnya gini ya, kenapa kita kepikiran gitu ya bikin satu komunitas asosiasi, selain memang untuk menyelamatkan MC itu sendiri, kita juga kan pengen ya memposisikan MC ini tuh sebagai profesi yang memang profesional ya Bang Dosi. Iya kan gitu, bukan hanya sekedar udah nggak apa-apa pegang mic aja kok, cuman untuk ngarahin aja gitu, nggak sekedar itu ya. Jadi memang bahkan mungkin ada beberapa dari kita juga yang menjadikan MC ini sebagai mata pencaharian ya. Betul sih ya, memang untuk menafkahi keluarga loh gitu. Memang ini profesi Iya benar, nggak bisa lagi dibilang hobi ini ya. Enggak dong. Ya bukan lagi hal yang ringan gitu ya. Berat, sangat berat ini. Seorang MC itu sangat berat. Bayangkan kalau semua MC itu mogok. Iya. Siapa yang bawain acara? Siapa? Bapak yang bawa acara, belum tentu bisa juga kan Pak gitu yang mohon maaf yang di kantor yang biasa melakukan penganggaran misalnya seperti itu. Ya dia di bidangnya sudah menjadi bidangnya ya, dia ahli di bidangnya. Tapi sebagai seorang MC kan tentu juga mereka harus investasi penampilannya, investasi pengetahuannya. Setuju. Investasi. Belum lagi kalau yang perempuan make up dan lain-lain gitu kan. Banyak yang harus difikirkan, dipersiapkan. Kalau saya secara pribadi baca buku, nonton tips, ya mendapatkan tips, latihan, ya itu kan terus kita lakukan gitu, dan itu bagian dari investasi kita. Dan kalau misalnya klien tahu bahwa sebuah acara itu harus berkualitas, saya rasa mereka akan menggunakan MC yang profesional, bukan hanya sekedar sebuah proyek belaka yang kemudian hanya untuk diselesaikan saja untuk laporan gitu. Nah kalau itu masih orientasinya sepertinya bukan kita deh yang MC. Ya kira-kira begitu. Dibilang kita sama Bang Dosi merasa ada di lingkaran Bang Dosi ya, mohon maaf banget nih. Bang Dosi, tapi kalau Bang Dosi ngelihat sendiri di Aceh khususnya profesi MC ini udah dihargai belum? Belum. Langsung jawab loh, nggak mikir dia langsung belum. Anda kalau jadi MC di Banda Aceh harus siap untuk melakukan pengendalian diri gitu ya. Satu, kedua jangan lupa menjual nama Bang Dosi ya. Aduh, mudah-mudahan kita bertahan terus lah kan di profesi ini. Harus mengendalikan diri, harus aktualisasi diri, menggali potensi ya, latihan terus. Jangan berhenti pada satu posisi saja. Ketika kita sudah mampu membawakan sebuah acara, tingkatkan kualitas kita supaya kita lebih bagus ya, lebih mantap. Lebih rendah hati tapi tidak rendah diri. Nah, itu harus dibedakan. Oh beda dong, ya, beda makanya banget. Kemudian rendah hati itu ya kita mudah berkomunikasi kan. Nah rendah diri ya kita bisa dihargai berapa aja kan, kacau lagi. Iya gitu. benar. Tapi mau acaranya maksimal gitu ya, tapi bayarnya minimal. Ya. Tapi kalau Bang Dosi lihat juga nih, di MC-MC yang ada di Aceh lah, kita lah khususnya gitu ya, yang memang masih belum dihargai gitu. Yang biasanya nih ya, yang biasanya nggak
nggak menghitung itu semua, itu dari IO-nya atau dari pihak yang bikin acara biasanya? Yang bikin acara yang punya anggaran ya. Iya, yang punya yang punya anggaran anggaran. dia nggak ada masalah sebenarnya. Iya ya. Yang masalah kan di bagian-bagian acara, saya tidak tahu apakah di Betul. penyelenggara acara, Iya, apa iya, di iya. event organizer, atau ada orang lain di lembaga tersebut Setuju sih. yang ngambil hak lain gitu ya. Saya nggak tahu, tapi kalau secara penganggaran saya pikir SBU ya kalau sekarang Iya, ya. iya, Nah, SBU-nya saya Memang pikir udah sudah ada. bagus. Iya. Bahkan ada event organizer yang luar biasa, saya sangat apresiasi. Mereka bahkan SBU-nya ditambahin lagi sama mereka. Dia dealnya sama kita, terus dia bisa keuntungan mereka sendiri bisa bisa diambil lagi, ditambahin ke MC. Wow. Saking penghargaan dia itu terhadap MC itu sendiri. Wow, boleh dibisik ya nanti ya Bang Iya, Dosi yang boleh, mana boleh, itu boleh. ya. Ada beberapa teman-teman yang memang apresiasi ya. Terima kasih sekali kita kepada mereka yang sangat menghargai profesi tersebut. Oke, luar Tapi biasa. banyak di luar sana yang tidak menghargai itu, hanya sebagai sebuah melepas tanggung jawab saja lah kira-kira begitu. Iya. Kadang kita suka dilema juga ya. Sebenarnya hubungan MC dengan IO ini sebenarnya harusnya baik gitu kan, harusnya gitu. Tapi kalau Iya. Bang Dosi ngelihat itu sekarang sejauh ini gimana tuh Bang Dosi? MC dan IO ini menjadi satu kesatuan atau memang IO ini memang kayak ini MC nanti dulu nih ya, nanti biar bisa kita pisahin gitu atau gimana sih sebenarnya? Ini jujur ya? harus jujur ya. Boleh bongkar di sini. boleh Pak Produser. Kadang IO dilema juga Ya, ya kan. Ada IO yang tetap eksis sampai sekarang, ada yang nggak begitu eksis lagi. Ya. Ada yang coba menghargai kita nggak bisa bertahan karena budgetnya udah mulai sedikit dan segala macam. Belum lagi kalau boleh jujur ya, cashback yang diminta oleh sebuah lembaga ya kan terlalu besar misalnya. Akhirnya siapa yang kena ya? Mereka IO-nya kemudian kenain siapa lagi? Elemen-elemen yang dalam acara tersebut termasuk juga kita gitu. Jadi kan teman-teman kita juga bilangnya Bang Dos nih kecil nih karena kita juga harus cashback lagi dan segala macam. Nah kan ini dinamika yang tidak bisa terelakkan gitu. Iya, benar. Tapi ya itu dia ekosistem penyelenggaraan acaranya belum terlalu maksimal. Saya harap mudah-mudahan ini bisa lebih maksimal nanti dan kita bisa mengedukasi klien teredukasi dan acara bisa secara efektif dilaksanakan, memberikan kesejahteraan bagi seluruh elemen acara itu sendiri. Iya, setuju sih kalau itu ya. Jadi MC pun bisa dibilang bawaannya tuh nggak setengah hati lagi ya. Iya dong, harus maksimal ya. Maksimal gitu. Karena memang kita nggak bisa setengah hati. Iya ya. benar. Kayaknya kita walaupun kayak gini sekarang nih ya dengan segala dilema-dilema yang ada tetap maksimal loh gitu ya. Tetap harus pakai baju yang gimana tetap kita usahain kok ya, gitu ya. Betul. Oke, balik berarti lagi nih. Berarti kalau kita nggak ada dalam satu acara berarti budgetnya nggak cukup gitu ya. Berarti deal-dealannya kurang ya. Aduh, di samping emang nggak diajak lagi, Gak udah diajak tahu. lagi ya. Nggak usah Mahalan nggak usah. Aduh, tapi kan memang nggak bisa dipungkiri juga Bang Dosi ini menjadi salah satu standar sebuah acara itu besar dan bagus gitu. Ya. Nah biasanya kalau mau acaranya ini acara besar nih dan ini harus bagus nih. Nah, MC-nya harus Tika nih. Enggak harus MC-nya harus Bang Pasti Dosi. bilang gitu kan. MC-nya harus Bang Dosi biasanya gitu ya kan. Gimana sih Bang Dosi menjadi seorang yang dijadikan standar? Aduh. Sombong nggak Bang Dosi? Alhamdulillah ya Jangan Allah. dong Jangan. Ya tapi Bang Dosi melihat ini sebagai apa gitu? Ya, jadi memang dari pertama saya mulai MC ya yang betul-betul kita mulai itu saya teringat tahun 2009 deh. Ya. 2009 kalau saya secara pribadi nih. Walaupun udah MC dari sebelum itu yang saya sebut tadi Tika sudah mulai dari 2003 misalnya ada beberapa MC lain yang mungkin tidak terlalu besar acaranya ya, tidak terlalu serius mungkin ya. 2009 saya mulai secara profesional saya pikir harus terjun di dunia per-MC-an ini. Pasca juga waktu itu saya sudah di TVRI. Oke, Ya, aduh waktu itu di TVRI ya nih, ini bocoran juga ya, ini duluan Bang Dosi duduk di sini ya sebenarnya ya. Mejanya beda kan, udah bagus banget nih. Tapi Bang Dosi tunggu potong dulu nih, waktu itu di TVRI bawain satu program. Beberapa program. Masih jadi ingat program. nggak? Masih ingat nggak? Kedai Kopi. Oh, Kedai Kopi. Mengenal IT. Talenta musik Aceh. Oh, banyak rupanya. Jalan-jalan Islami. Tuh. Banyak kan? Banyak ya. Waduh, Pak produser nih. Rupanya nih asetnya nih, aduh malah pindah lagi loh. Gitu. Jadi dari sana kan akhirnya
makin yakin. Iya, Saya iya. sangat berterima kasih kepada produser-produser dan teman-teman di TVRI karena banyak ngajarin kita juga bagaimana cara berpenampilan misalnya, bagaimana kita tahu blocking ketika kita membawakan sebuah acara. Itu kan sangat berpengaruh. Akhirnya praktek-praktek seperti itu kita tahu. Kalau di panggung itu Dos jangan terlalu mereng, upayakan posisi kamu bagus. Kalau misalnya narasumber di sini kamu upayakan seperti ini. Bagaimana memancing sebuah obrolan. Nah, akhirnya kita serap informasi itu dan saya semakin yakin untuk profesional terjun di bidang MC itu sendiri. Terima kasih TVRI. Waduh, luar biasa TVRI ya. Memang benar-benar ilmunya nih kepake. Beneran, saya jujur ya beneran. Ini tempat saya belajar. Waduh, Pak Produser boleh ada lagi nanti programnya. Tambahan honornya jangan lupa ya. Tambahan honor tuh ya. Iya, tapi boleh kita balik lagi ke talenta MC tadi ya. MC yang baik itu dalam pembawaan sebuah acara itu sebenarnya menurut Bang Dos itu seperti apa? Dengan mungkin yang kita lihat sekarang gitu ya, banyak sekali MC-MC yang bermunculan yang mungkin juga otodidak gitu kan, yang sebenarnya nggak ada basic itu sama sekali gitu. Kalau Bang Dosi kan memang udah penyiar radio, sedikit enggaknya kan ada gitu basicnya. Ini kan sekarang banyak juga MC yang bermunculan yang memang basicnya juga nggak ada. Bang Dosi melihat fenomena ini seperti apa gitu? Apakah mereka sudah menjadi pembawa acara yang baik gitu ya dalam satu panggung gitu, atau memang ini sekedar nyari panggung aja? Aduh, berat ya ini ya. Saya memposisikan diri dulu sebagai seorang trainer misalnya, sebagai seorang yang ngajar tentang MC, ya kan. Kalau kita kan kalau dalam public speaking, saya berusaha untuk ngambil sertifikasi supaya saya tahu gimana caranya komunikasi yang baik. Nah, kita belajar lagi, baca buku, lihat penampilan, dan bahkan ikut pelatihan-pelatihan, personality development, pengembangan kepribadian. Nah, saya rasa memang ada banyak hal yang harus diperbaiki dari cara kita nge-MC. Nanti baru kelihatan kan kualitas dari MC itu sendiri. Makanya kita ingatkan juga kepada pemilik acara, bukan soal acaranya selesai atau tidak selesai, tapi bagaimana kemudian kualitas sebuah acara tersebut supaya bagus kemasannya. Jangan sepele tentang MC beneran. Iya, MC karena ini dia covernya. MC ini kalau kita bilang kalau di pertandingan sepak bola di satu klub itu dia nih penjaga gawang, kiper. Kalau klubnya menang, dia nggak dilihat. Iya betul. Iya kan, tapi kalau klubnya kalah, dia yang dicecar disalahin gitu ya. Iya kan, MC tuh kayak gitu. Ketika satu acara ini sukses, ya udah memang yang bikin acara nih, maksudnya yang buat mereka sukses bikin acara. Beres acara gitu ya kan, bukan MC-nya yang beres untuk menyusun itu semua gitu kan. Tapi ketika acaranya mungkin amburadul, dalam rundownnya kebalik-balik segala macam, MC-nya nggak jelas nih langsung. Iya, betul. Langsung MC-nya nggak jelas nih. Itu pengalaman sekali kita itu. Jadi memang harus kita ajak ya teman-teman yang lain. Yuk kita belajar terus memaksimalkan supaya kita bisa bagus bawakan sebuah MC. Tentu nanti tidak bisa dipungkiri tidak semua segmen acara kita bisa bawakan. Kalau kamu yang segmennya hiburan misalnya akan fokus ke hiburan, yang talk show akan fokus ke talk show, yang acaranya formal akan fokus ke formal, yang wedding mungkin acara wedding gitu. Jadi masing-masing punya segmentasinya. Ada yang memang lebih luas sebarannya, bisa jadi bawa bisa 3 segmentasi ya dia pegang bisa, ya mungkin bisa gitu. Tapi harus rela juga ada beberapa segmen-segmen yang nggak mungkin terjangkau oleh semua orang. Oke, jadi sebenarnya MC ini bukan seseorang yang harus menguasai semua juga ya? Oh enggak loh. Enggak ya. Mungkin. Atas nama dia profesinya MC harus bisa, mau wedding, mau itu acara ulang tahun, mau itu acara yang formal, mau itu acara hiburan, nggak gitu ya. Kalau orientasinya hanya uang saja ya mungkin bisa aja ya itu. Semua disikat ya. Ya semua disikat kan. Kalau orientasinya seperti itu, lagi-lagi kita kembali ke awal pembicaraan kita tadi Tika, bahwa ini adalah sebuah karya, karya yang memang harusnya dihargai oleh seseorang gitu. Kita kan mencatatkan sebuah sejarah menurut saya, mengemas kebahagiaan seseorang, mau apapun acaranya. Iya, setuju sih. Jadi memang nggak bisa juga ujuk-ujuk orang memaksakan seorang MC untuk bisa membawakan semua jenis acara. Betul. Gitu ya. Tapi Bang Dosi kalau di Aceh sendiri itu sebenarnya generasi MC ini berkembang nggak sih? Ada nggak sih regenerasi gitu? Tapi dalam hal yang lebih profesional gitu, maksudnya bukan yang otodidak juga gitu. Oke, ada potensinya ada, dan alhamdulillah mereka mau terus belajar, terutama yang cewek
Yang cowok agak sulit. Iya, agak sulit. benar. Yang cowok masih bisa dihitung jari kayaknya. Iya betul. Jadi saya pikir ada ya kalau ekosistem acaranya bagus ya, akan lebih banyak potensi kita bisa membawakan acara dan mendapatkan penghasilan dari acara tersebut. Tapi walaupun ekosistemnya belum bagus ekosistemnya, kita tetap harus terus menggali potensi diri kita supaya ketika kita dapat jadwal MC nanti kita bisa membawakan secara profesional, secara maksimal juga gitu. Cuma tantangannya kan jarang sekali teman-teman yang mau bertahan. Saya nggak tahu juga ya kadarullahnya, saya masih di dunia broadcasting hingga saat ini. Jadi setelah 55 tahun atau enggak dong ya kelamaan ya sekitar puluhan tahun ya. Om Dosi Om Dosi. Jadi gitu. Karena ada beberapa teman-teman yang tidak di dunia seperti kita, ya kan? Ada yang harus bekerja di tempat yang lain, harus masuk pagi pulang sore. Ada yang nggak lagi sama sekali tidak memikirkan itu, sudah dikerja di belakang meja misalnya segala macam. Nah akhirnya kan mereka tidak mengembangkan lagi kemampuannya, apalagi kalau sudah bekerja weekday misalnya. Kalau kita ajak gladi udah nggak bisa. Iya benar. Padahal bagus gitu misalnya kan, tapi nggak bisa gladi kan nggak bisa juga. Kita harus ada persiapan dan segala macam. Nah itu yang membuat karir MC bisa redup bagi seseorang. Untuk bertahan pun mungkin dilema juga bagi mereka. Kalau bertahan di sini nih duitnya ada nggak ya? Saya bisa nggak bertahan di sini ya? Lagi-lagi seperti itu. Ya mungkin itu sih yang masih jadi masalah untuk beberapa orang, apalagi laki-laki kan. Mungkin laki-laki apalagi di Aceh gitu kan, kalau nggak berseragam kayak nggak kerja kesannya ya kan. Nah ini lagi yang curhat nih ya. Iya. Kalau cewek udah lah ya, kalau cewek-cewek udah lah ya, ini paling dia hobi-hobi aja nih gitu kan, sambil jalan gitu. Tapi kalau laki-laki kayak kerjanya apa? MC. Emang bisa ngidupin keluarga, nah gitu kan. Kerja hari-hari di mana? Iya, kerja hari-hari di mana? Dari panggung ke panggung. Kita banyak dinas, hari ini di dinas ini, besok di dinas itu, ya kan. Tapi kalau dari murid Bang Dosi sendiri itu udah mulai kelihatan nggak sih bibit-bibitnya nih nanti ke depan jadi public speaker yang luar biasa ini? Ada, alhamdulillah. Ada beberapa yang bahkan masih SMP saat sekarang ini ya, kelas 7, 8. Ada yang kemarin kelas 9 itu sudah punya kemampuan bagus. Saya pikir kalau dia masih tetap bertahan nanti di dunia masih tetap bertahan suka belajar komunikasi, saya pikir bisa lebih jauh daripada itu. Saya yakin kalau misalnya punya kemauan yang kuat, insya Allah bersama kita di Dosi Elvian Smart Speaking kita bisa ngelatih teman-teman untuk bisa jadi seorang MC yang profesional. Masuk dia iklannya ya kan? Boleh kan? Boleh dong. Boleh. Soalnya calon murid nih. Calon murid ya. Aja. Ini calon trainer harusnya. Calon murid dulu ya kan. Tapi Bang Dosi ini kan selain MC, terus juga saat ini kan menjadi pemimpin redaksi ya. Pemret di salah satu media produser di salah satu media TV yang luar biasa besar juga ya, luar biasa top di Aceh gitu ya. Dengan juga aktivitas yang MC sana sini, gimana bagi waktunya Bang Dosi? Kita penasaran kok bisa jam segini ada di sini, jam sekian udah ada di sana lagi gitu ya. Malam udah beda tempat lagi. Itu gimana? Itu gimana cara ngatur waktunya? Apa ada manajer? Iya. Mau ngelamar. Jadi kita punya lembaga Dosi Elvian Smart Speaking, tapi saya juga sebagai seorang produser di salah satu media gitu ya. Jadi aktivitasnya tuh ya tentu time managementnya harus kita atur, mana bagian yang harus kita selesaikan dulu. Berarti ada prioritas nih. Nah, saya akan list beberapa prioritas. Terus seperti saya sampaikan tadi bahwa di Dosi Elvian Smart Speaking sendiri ada tim. Jadi ada beberapa yang dihandle oleh teman-teman di Smart Speaking untuk beberapa hal, untuk lembaga. Nah, kalau misalnya untuk ngajar biasanya tuh untuk daftar private misalnya nanti ada yang teman-teman yang ngaturin jadwal sesuaikan dengan jadwal trainer gitu. Nanti saya masuk kalau udah janjian jadwal dan itu pun sudah dikomunikasikan terlebih dahulu, lokasinya di mana dan segala macam. Berarti gitu. udah nggak ngatur sendiri lagi ya? Secara umum tidak seluruhnya gitu. Kira-kira begitulah. Takut banget kita ya. Ini hari ini ngundang ke sini juga
ini butuh waktu yang lama juga ya. Biasa aja, baru tadi pagi teleponnya. Butuh waktu yang lama, tadinya mau melebay-lebaykan suasana, rupanya nggak bisa ya. Nggak bisa. Oke, tapi berarti memang sedemikian rupa ngatur waktunya dan juga ada skala prioritas juga ya di Ada situ skala ya. prioritas. Yang paling penting itu tidur cepat, bangun cepat. Oke. Itu yang paling penting. Itu Sederhananya. nggak boleh nggak boleh ada kurang-kurangnya gitu ya. Kecuali ada acara malam. Biasa kita pulang jam berapa tuh coba kalau ada acara Jam malam? 1 Iya. ya kan. Nah itu lagi tuh. Itu kan harus dibayar harusnya Ya ya. harusnya ya Bang. Itu kalau daerah kalau di kantor-kantor itu kan udah dihitung lembur ya Bang. Iya dong. Pulang kemudian kita nggak fit besoknya. Iya benar. kan? Mana kalau acaranya 3 hari lagi. Iya betul. Aduh, ini jeritan seorang MC nih. Jeritan 2 orang MC. Lebih ini ya. terbuka ya kalau seperti ini ya. Iya, Tapi jadi- boleh kan di sini? Boleh nggak apa-apa. Mana tahu nanti bapak-bapaknya nonton Iya. ya kan, atau teman-temannya nonton gitu. Jadi tahu. Ternyata begitu ya, Iya. lika-liku jadi MC itu Pak. Nah, lika-liku yang kita tahu selama ini kan, yang Bang Dosi sering dengar deh, gimana dari teman-teman atau dari lingkungan, enak ya jadi MC. Ya pasti gitu ya kan. Iya. Enak ya bawain satu acara ketemu dengan orang-orang penting gitu kan. Terus juga dress up yang memang bikin ganteng, Iya. bikin cantik gitu ya. Padahal mereka nggak tahu di dalam sini. Nah, dinamikanya, pressure-nya, Iya, tekanannya. Benar. Aduh, benar. dinamika itu Tika udah tahu deh kayak ada Iya. beberapa acara yang kemudian Iya, tantangan kadang nggak bisa kita ungkapkan dengan kata-kata, tapi kan ada PR kita juga ya, Bang Lucy sebagai MC itu gimana pembawaan atau juga penyampaian materi kita supaya nggak bikin audiens itu bosan ya kan. banget. Oh iya. Nah itu gimana sih Bang Dosi mengatasi itu atau ya menyiasatinya gitu, apalagi mungkin kalau jadi moderator, ya Tugas kan? MC itu 3. Hmm. Time, introducer, mood setter. Yang pertama time, jaga waktu. Hmm. Setel waktunya sedemikian rupa. Kalau misalnya waktu nggak cukup, nggak terlalu banyak, jangan terlalu banyak bicara. Sampaikan sesuatu yang sesuai dengan acara tersebut. Kita mengenali acaranya, itu introducer. Kita perkenalkan acara itu. Kita kenal acaranya, kita kenalkan acara itu kepada audiens dan upaya untuk bisa apa? Untuk bisa mengendalikan acara tersebut. Dan yang terakhir adalah introducer, mood setter. Mood setter. Apa itu mood setter? Mood setter adalah menjaga mood bukan Iya. hanya kita tapi juga orang lain. Iya, ini yang susah. Anda mempengaruhi bukan dipengaruhi. Nah, ini kebanyakan kita dipengaruhi ya. Iya, dipengaruhi di belakang, Iya, dipengaruhi di depan. gitu ya. Memang Bang Dosi stabil banget tau Bang Dosi itu. Bang kenapa gini sih? Udah tenang Tika. Iya, Gitu, biasa karena gitu. upaya kita itu waktu itu Tika Iya. adalah upaya menyelamatkan diri saya sendiri Iya. supaya saya masih akan tetap terus bisa mengendalikan orang lain, bukan dikendalikan oleh orang lain. Oke. Itu karena kan mood setter, masa mood kita diatur sama orang, kita yang nyetel mood orang lain. Iya. Upayakan kita lebih tenang deh. Jadi memang ini PR juga kali ya gitu. Jadi para MC ini nggak semudah itu juga untuk bisa ngatur mood sendiri gitu, apalagi mau ngatur mood audiensnya gitu ya. Tapi biasanya kalau untuk mencairkan suasana, Bang Dosi ini kan terkenal dengan pembawaan yang tenang gitu kan. Bisa aja Tika. Terus ya kan, ini sambil promosi ya. Jangan lupa nanti ya Bang diblakangin ya. Jadi kan pembawaannya tenang. Terus juga biasa sering bawain acara-acara yang memang formal gitu kan. Tapi kan bahkan di acara formal pun kita butuh untuk bisa mencairkan suasana gitu. Iya. Supaya audiens yang tadinya masuk ke dalam ruangan itu misalnya kayak oke nih satu acara yang kayaknya nih terlalu dep gitu ya Iya. kan. Nah, tapi apa sebenarnya yang biasa Bang Dosi lakukan untuk bisa mencairkan suasana ke audiens itu sendiri? Jadi pertama teman-teman harus tahu dulu ada model-model acara. Oke. Ya kan? Ada acara formal. Kalau saya baginya seperti itu, formal, semi formal, Ya. non formal, gabungan. Itu Oke. 4 model acara. Oke, bukan 3 ternyata, ada 4 ya. Kalau saya pakai 4, Oke. pakainya 4. Nah, formal saya kelompokkan itu upacara. Nah, kalau Oke. yang betul-betul formal itu ya upacara. Iya. Yang nggak perlu improvisasi, Oke. nggak perlu ada tepukan tangan, kan nggak ada ya. Pembina upacara memasuki lapangan upacara, tepuk Tepuk tangan. tangan. Belum Nggak pernah ada. kita jumpai. Belum ada, Baik. tidak boleh. Oke, itu satu. Kalau Anda Hmm. membawakan itu berarti teknik Anda yang harus dilakukan adalah jaga postur Anda, Ya. jaga penampilan Anda, jaga artikulasi dan intonasi supaya Intonasi, jelas. iya. Ya kan? Mic teknik mic-nya harus Iya, pas, mic-nya harus mic-nya. sesuai. Nah, yang kedua apa? Kedua adalah acara semi formal. Nah, kebanyakan acara yang kita bawa itu adalah semi formal.
Yang walaupun klien bilang ini acara formal gitu ya. Sebenarnya semi formal. Karena kalau tidak agak sulit saya membedakan. Sulit kita membawakan sebuah acara kalau kita tidak bisa membedakan acara tersebut. Nih, oke, ini kategori semi formal. Di semi formal posisi badan kita, gestur kita, bahasa yang kita gunakan masih formal, tapi kita bisa improvisasi, beri tepuk tangan hadirin berbahagia, masih bisa. Kita masih bisa ngobrol dan segala macam. Itu semi formal. Ada yang non formal, tidak formal sama sekali. Itu hiburan. Aduh, ini belum siap nih, gimana ceritanya? Kita ngobrol dulu deh. Saya turun dulu. Nah, itu udah mulai non formal. Ada gabungan di acara semi formal pertama, di dalamnya tiba-tiba non formal. Nah, itu gabungan berarti. Nah, kalau teman-teman sudah tahu bagian-bagian seperti itu, akan lebih mudah, lebih lengkapnya ikuti kelas Dosi Alfian Smart Speaking. Nggak boleh dibocorin di sini, memang nggak boleh. Boleh. Kita nanya tipsnya apa Bang Dosi, nanti ikut kelas ya katanya gitu ya. Nggak boleh dibocorin di sini. Nanti ini laku banget nih Dapur Medsos. Udah, kita nggak usah ikut kelas Dosi Alfian sih, kita nonton di sini aja. Gitu. Tapi memang betulan kita berupaya ya, Dosi Alfian Smart Speaking ini berupaya untuk menginformasikan tentang komunikasi apapun itu semaksimal mungkin di semua lini lah. Semua lini apapun itu di Dapur Medsos, apalagi kalau udah diundang seperti ini. Harapannya sebenarnya kalau lulus ini kalau dari Dosi Alfian Smart Speaking ini nanti dia jadi wisudawan gitu ya, lulus atau gimana sih Bang Dosi? Biasanya kita dapat sertifikat keikutsertaan. Jadi kalau lulus dari situ bisa dipastikan ini udah siap tampil gitu. Belum ya? tentu juga. Belum tentu juga, beda lagi ya. Tapi rata-rata biasanya kita dalam beberapa kali kelas kan kita terus motivasi nih. Jadi kok kami yakin tidak ada yang mampu mengubah orang lain kecuali Allah gitu ya. Nah, diri Anda juga. Nah, jadi berupayalah untuk terus mengembangkan diri, semangat untuk berkembang, ya kan? Bersama kita dampingi nanti. Bagi teman-teman yang punya semangat yang bagus, saya yakin perubahan itu akan lebih besar, bukan hanya untuk jadi seorang MC, public speaker, tapi punya kemampuan komunikasi secara umum dalam bersosialisasi. Oke, nggak apa-apa, kita promosiin aja langsung ya. Ini kata produser, promosiin aja katanya gitu kan. Gimana tapi Bang Dosi kalau mau daftar tuh gimana? Nah, kalau kemana? Kalau mau daftar langsung aja ke Instagramnya kita. Kita pakai media promosi Instagram ya, media promosi kita punya media promosi Instagram di Dosi Alfian Smart Speaking. Nah, nanti bisa lihat aktivitas kita dulu. Nanti kalau mau informasi lebih lanjut juga kita tampilkan nomor handphone di sana. Anda bisa hubungi atau bisa langsung chatting kita juga ya, DM ya. Ya, bisa DM juga di sana untuk mengetahui kelas apa dan kita sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman nanti di Dosi Alfian Smart Speaking. Tuh, kalau untuk biayanya Bang Dosi? Oke, kalau untuk biaya kelas 1 jam pertemuan private itu Rp200.000 satu orang. Sangat terjangkau ya untuk bisa mendapatkan ilmu yang luar biasa yang bisa diaplikasikan bahkan di kehidupan sehari-hari. Iya, sangat terjangkau. Iya, nggak melulu untuk. Ada yang gratis. Oh ada, nah ini coba yang gratis gimana caranya? Kalau gratis bisa juga ikuti komunitas kita. Ada 2 komunitas yang saya bangun. Yang pertama adalah ngopi, ngobrol inspirasi, dan yang kedua adalah ngomong, ngobrol agaminong. Nah, itu tempat latihan gratis. Anda bisa dapat juga informasi-informasi inspirasi yang lain dari narasumber yang lain biasanya. Oke, berarti udah bisa. Nanti yang mau gabung ya bareng Tika boleh kita daftar sama-sama ya. Kita daftar sama-sama ya jadi muridnya Bang Dosi gitu. Tapi Bang Dosi ada ini nggak sih, ada kayak waktu yang ditentukan gitu, berapa lama nih untuk bisa ikut kelasnya? Iya, ikut kelasnya gitu. Kalau kita punya one day class selain private, saya cerita dulu one day class. Ada kelas 1 hari untuk Anda belajar. Sekarang kita sedang kerjasama dengan salah satu hotel di Banda Aceh. Bahkan ada paketnya sekarang itu public speaking dan table manner. Jadi paginya latihan public speaking, siangnya ketika makan siang langsung table manner. Setelah itu public speaking lagi, latihan-latihan di sana. Nah, itu one day class. Itu biayanya kalau yang one day class saja public speaking itu Rp350.000. Untuk yang table manner itu Rp500.000. Kalau udah include table manner. Itu di Rp500.000. Nah, itu jadwalnya kita tentukan. Kita yang menentukan jadwal tersebut. Biasanya di weekend.
Sabtu atau Minggu biasanya. Itu rame-rame ya? Ya, itu maksimal 10 orang. Kita 10 juga orang. tidak rame. Oke. Saya fokusnya itu kami di dosen Advanced Smart Speaking itu fokus pada kualitas pembelajaran itu sendiri. Dulu pernah di awal-awal kita buat sampai 30, ternyata tidak efektif. Kita belajar lagi. Ternyata fokusnya memang di 10 orang saja. Nah, kemudian ada yang di private class. Nah, private class itu bebas. Mereka bisa menentukan sesuai dengan jadwal yang mereka inginkan, tapi juga disesuaikan dengan jadwal-jadwal yang sudah ada pada kita. Ada peserta-peserta, misalnya di Senin ada satu peserta, bisa ada satu lagi, biasanya 2 kelas dalam satu hari tersebut. Dalam satu hari, Ya, nanti kalau nggak bisa hari ini berarti besok. Nah, begitu. Nanti disesuaikan dengan jadwalnya. Nah, untuk lokasi ada di kelas kita sendiri. Kemudian ada juga yang orang minta, ada yang on demand sesuai dengan permintaan. Beberapa ibu-ibu kemarin itu ada yang on demand, dia minta buat kalian kelas sendiri, tempatnya itu kita carikan. Ada beberapa cafe yang biasanya kita laksanakan public speaking class private itu di sana. Kalau untuk kelas online ada, Bang Dosi? Kelas online sementara belum ada. Dalam persiapannya, karena ada banyak yang nanya juga kelas online. Gitu. Jadi kan kayak nggak bisa lebih luas gitu ya, nggak cuman mereka-mereka yang ada di sini gitu, kita yang ada di sini gitu. Mungkin banyak fansnya Bang Dosi di luar sana gitu ya kan, yang jauh-jauh dari luar Aceh gitu. Jadi batuk saya. Jadi batuk ya. Boleh minum dulu Bang Dosi. Mungkin pengen juga ikut kelasnya gitu kan, karena kan kayak yang Tika bilang tadi, banyak sekarang kelas-kelas online yang menawarkan ilmu-ilmu ini gitu ya. Apalagi mungkin untuk mereka-mereka yang punya profesi atau baru mau mulai jalani profesi sebagai itulah MC tadi gitu. Bahkan kalau Tika ngelihat sebenarnya ilmu public speaking ini juga untuk presentasi, ya kan? Iya dong. Bang Dosi, kayak di kantor-kantor tuh sebenarnya butuh gitu ya kan? Karena memang saya kadang, jujur aja ya, jujur boleh. Ya boleh. Dari tadi kan kita jujur-jujuran di sini ya. Jujur nih, saya nggak nyebutin nama nih. Ada tokoh, bukan tokoh apa ya, seseorang ketika pidato itu nggak tahu bedain. Mohon maaf ya Pak ya. Ini evaluasi bagi kita semua nih. Pak, gitu. Kan kita nggak nyebut namanya siapa dan kemungkinan Anda tidak tahu itu siapa. Kan? Ada ketika pidato nggak tahu mana bedain hamdalah dan salawat, mana duluan. Ada rame. Mana hamdalah, mana salawat, mana yang alhamdulillah, mana yang wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, mana? Atau kalau tidak pun menggunakan bahasa Indonesia, bahasa Arabnya, dia menggunakan bahasa Indonesianya. Dia nggak tahu bedain syukur dulu atau salawat dulu. Nah, itu banyak loh Tika. Nah, bagi teman-teman yang belum mengerti tentang itu, sederhananya yuk kita latihan. Kita sedang bangun nih, sedang saya rencanakan, insya Allah dalam waktu dekat, doa ya Tika ya. Kita akan buat rumah konsultasi public speaking. Wah, gitu dong Bang Dosi. Ini beneran. Sangat benar-benar dibutuhkan sebenarnya ini, benar-benar. Nanti insya Allah nih sedang kita carikan dari alhamdulillah berkah panggungnya kita ya. Iya benar. Ini kelihatan banget di setiap panggung Bang Dosi ini memang benar-benar berkah ya, sampai bisa bangun ini dan itu. Gitu. Alhamdulillah. Lagi ini mudah-mudahan ya Allah kabulkan doa kita nih. Amin, ya Allah. Mudah-mudahan saya akan buat bismillah rumah konsultasi public speaking. Beneran, siapa aja yang mau datang, lu hanam pungki banjara, lu pegahaba. Aku nggak tahu nih gimana mimpin rapat, saya nggak tahu gimana caranya. Gimana? Yuk kita datang ke rumah konsultasi kita. Dalam waktu dekat insya Allah. Dalam waktu dekat. Insya Allah. Berarti boleh bocoran dikit aja nih, ya. Berarti di rumah ini nanti. Di rumah. Bang Dosi bakal kayak memberikan inilah ya. Informasinya gitu ya. Kita konsultasi, memang betul-betul dia dalam sesuai dengan keperluannya atau problematikanya seperti apa, langsung seperti itu. Tapi bukan seperti kelas yang saat ini gitu, beda lagi ya. Jadi dia bisa datang kapan aja untuk menanyakan hal itu maksud kita. Nah, walaupun dia nanti mintanya tuh kayak saya ambil kelas deh satu kali misalnya seperti itu, itu silakan gitu. Tapi memang betul-betul kita bukakan konsultasi itu. Ini nih. Karena memang itu tujuannya. Sekarang pun alhamdulillah sudah buka itu. Cuman ada yang konsultasinya itu kelas private, ada yang by phone, ada juga ibu-ibu peserta kita private itu ada yang 60 tahun tapi masih eksis di organisasi ibu-ibu. Nah, setiap kali mau mimpin rapat biasanya dia akan telepon saya untuk konsultasi lagi. Ini sekarang ada salah satu tokoh masyarakat ibu-ibu juga. Nih ibu-ibu lebih aware nih. Iya benar. Ada salah satu tokoh masyarakat di salah satu daerah di kabupaten, bukan di sini. Dia pernah ambil kelas satu kali. Nah, sekarang lagi konsultasi lagi karena ada
tokoh ibu-ibu lain, sepertinya calon bupati gitu, Oke, mau datang ke baik. kampungnya. Oke. Nah, sementara dia harus memberikan sambutan seperti apa katanya. Iya. Kita minta kita panduin beliau untuk bisa Oke. menyampaikan sesuatu dengan baik. Oke. Kalau Ibu Gubernur pernah nggak? Belum. Belum ya. Kalau baik. anggota dewan Pernah. pernah. Oke. Ya, biasanya membacakan pendapat akhir fraksi. Oh iya. Nah, itu kan dibacakan ya. Iya. Berarti itu kita belajar untuk teknik cara membaca supaya berpidato dengan naskah lebih efektif. Gimana caranya? Itu yang kita Atau ajarkan. menyampaikan sesuatu lebih ke kayak ngobrol juga gitu ya. Mungkin Ya. Bang Lucia nggak ujuk-ujuk benar-benar titik komanya kebaca gitu Tapi kalau ya. pendapat akhir fraksi harus Oh, dibaca. harus. Nanti Oke. jadi pendapat akhir pribadi, jangan. Jangan ya, beda lagi ya. Yes, paham. Wah, keren banget ini ya. Ternyata program-programnya udah pada jalan ya. Udah. Tinggal diisi-isi aja gitu ya, Bang Dosi. Alhamdulillah lah, ya Allah. Benar-benar Tika nih Iya. niat kita ya, niat saya. Alhamdulillah Allah kabulkan, saya masih tetap eksis di bidang ini. Sebelumnya saya coba tes beberapa instansi, nggak lewat-lewat. Ternyata sebenarnya mungkin Allah mau suruh saya di bidang ini saja lah. Dosi kayaknya di bidang ini deh. Justru instansi yang datangin Bang Dosi. Alhamdulillah sampai saat ini Iya ya. kan, gitu kan. Jadi minta diajarin gitu ya, minta di lebih apa ya, mungkin supaya bisa public speaking lebih bagus. Betul, gitu kita ya kan. menghimbau nih ya, boleh ya saya Boleh, himbau teman-teman, boleh. bapak-bapak, ibu-ibu semuanya yang ada di sini yang lagi nonton nih. Kalau bicara tentang public speaking bukan hanya soal jago berbicara retorika kan, mempengaruhi antusias orang mendengarkan, mempengaruhi orang lain, menghibur orang lain. Tapi paling tidak kita tahu bagaimana teknis sederhana dalam berbicara itu. Kalau disuruh pidato itu mulainya dari mana dulu? Kita ngucapin salam, setelah itu apa lagi? Terus nutupnya gimana caranya? Iya. Hal sederhana itu, sesederhana itu. Karena kebutuhannya saat sekarang ini luar biasa. Iya. Apalagi di tokoh masyarakat ya. Di beberapa kampung saya sudah latih beberapa kampung saat sekarang ini untuk Oke. latihan public speaking. Itu tuh hapetnya, kepala dusun. Iya. Yuk Pak, kita latihan Pak. Jadi ketika ada tamu yang mengantarkan linto baru ke kampung kita, benar. kita lebih leluasa menerima mereka. Benar. Juru bicaranya nggak harus nunggu Pak Geci yang sedang ngantar di tempat yang Di lain. tempat yang lain. Nah, atau kita di tempat yang lain nanti nggak ragu-ragu datang, Iya. karena juru bicaranya lebih banyak. Iya. Nah, kepala dusun ini bisa juga, Iya. kepala dusun ini bisa, tuhaput ini bisa. Kalau ada dalam satu hari itu 3 perkawinan yang harus Iya. diselesaikan, Nah. resepsi pernikahan Iya. ya, yang harus diselesaikan, paling tidak kita punya persiapan dan kesiapan orang yang maksimal. Iya, setuju. Karena memang kalau di poin atau juga di bagian ketika apa sih tuhapet atau juga bisa dibilang ya orang kampung lah waktu menyerahkan gitu ya, menyerahkan dan menerima pengantin itu tadi kan, itu bagian yang paling gak mau didengar biasa sama betul. tamu undangan ya nggak sih? Aduh lama lagi nih penyerahannya nih Iya, ya kan. tapi gitu. bagian itu harus ada. Iya, dan itu harus ada benar. Itu nggak pernah skip gitu, nggak boleh di Pengalaman skip kita juga. sebagai seorang MC kadang-kadang harus nunggu acara karena tuh juru bicara nggak ada. Benar gitu. Jadi mulainya lama gara-gara nunggu juru bicaranya lagi Iya. di acara lain. Ya, Ya, gitu. tiadu. Nah, biasanya seperti itu. Iya. Jadi memang mudah-mudahan ini bisa sangat-sangat efektif nantinya gitu ya, Ya. untuk nggak cuman bagi mereka-mereka yang punya profesi tertentu, tapi juga di semua kalangan gitu. Memang harapannya untuk bisa menyentuh semua kalangan ya, Bang Oh Tusi. iya dong. Komunikasi ini kan buat siapa saja. Saya ingatkan kembali teman-teman, public speaking itu bukan bakat. Anda hanya butuh tekad. Nah, karena semuanya ini bisa dilatih ya, Bang Tusi. Iya, betul. Oke, Bisa setuju. dilatih insya Allah lah. Oke, jadi memang nggak cuma seorang MC aja yang bisa dilatih ya. Ternyata kita semua bisa gitu. Nggak hanya untuk menjadi seorang MC. Tapi masih penasaran sih sebenarnya kenapa MC terus ya? Karena ini memang lagi banyak banget peminatnya juga, ya kan? Lagi banyak di permintaannya juga. Karena banyak banget acara ya kita di Banda Aceh nih ya. Alhamdulillah banyak acara ya kan. Iya, Tergantung nanti kan. Iya. Kita diajak atau enggak. Nah itu. Nah, sesuai harga atau enggak. Apakah setelah ini kita masih diajak gitu? Tapi Bang Dosi kalau untuk seorang MC misalnya punya nggak sih atau Bang Dosi sendiri di Dosi Alfian Smart Speaking ini mengajarkan nggak sih kayak gerakan tubuh seorang MC itu yang boleh, yang tidak boleh, terus juga tips untuk pemula gitu ya, atau juga kalimat-kalimat yang harus dihindari. Ini kan kadang-kadang keskip. Iya. Kalimat-kalimat yang harus dihindari ini kita nggak punya ilmunya di mana-mana nih, nggak ada yang ngajarin gitu, apalagi kalau yang otodidak tadi. Iya betul. Jadi pertama kan kita betul tuh postur dan gestur, Ya. bahasa tubuh ya, bahasa tubuh tuh penting.
teman-teman yang belajar MC harus paham bahwa semua elemen dari dirinya ini adalah komunikasi. Oke. Kalau dalam elemen komunikasi itu ada komunikator, komunikan, pesan, dan persepsi. Komunikator nyampein pesan ke komunikan, pesannya tersampaikan, tapi si komunikan punya persepsi. Orang lain kalau lihat kita pertama sekali orang baru, kitanya orang baru nih, rata-rata persepsi orang itu negatif. Oke, makanya orang kadang-kadang sinis. Enggak lah, kayaknya ke Bang Dosi jarang negatif ya. Kan dari awal udah sumringah aja gitu ya kan. Nah itu dia yang mau saya sampaikan. Ada 3 langkahnya supaya Anda itu lebih mudah dipositifkan oleh orang lain. Orang lebih mudah berpikiran positif terhadap Anda. Susah kalau kayak muka kayak Tika nih memang belum apa-apa udah pasti jutek deh gitu ya. Ya kan, coba Bang Dosi lihat ini Lakukan 3 nasib-nasib langkah. ya, nasib-nasib muka kayak Lakukan Tika 3 nih. langkah. Apa tuh? Yang pertama adalah penampilan. Gunakan penampilan atau tampilkan diri Anda sesuai dengan acara tersebut. Jangan berlebihan. Itu ya, kalau kita jadi MC acara resepsi pernikahan, jangan kayak sampai pengantin. Diselamatin, selamat ya. Yang kedua adalah cara bicara. Cara bicara ya, cara bicara kita diatur jangan sampai tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Maksudnya adalah ketika kita sedang persiapan acara, jangan sampai kita bicara sama pemilik acara atau teman yang sedang persiapan acara itu malah urusan yang lain, atau kemudian kita menceritakan orang lain, atau kita terlalu egois atau agresif ketika berbicara. Jaga cara bicara. Yang ketiga adalah senyuman. Upayakan lebih banyak senyuman. 3 langkah ini insya Allah persepsi orang terhadap kita akan lebih bagus. Oke, dari secara gestur, hati-hati menggunakan gestur. Kalau menggunakan kertas, jangan sampai kertasnya terlalu besar, ya kan? A4 lipat 2 biasanya kita gitu ya. Ini yang teknis saja nih. Kemudian jangan terlalu tinggi, jangan sampai hadirin sekalian gitu ya. Iya benar, nutupin wajah. Ya, jangan sampai. Gunakan terus cue card Anda itu tepat di posisi Anda, jangan sampai jatuh ke bawah, kecuali untuk acara-acara yang non formal. Kira-kira seperti itu. Kemudian kalau dari sisi bahasa, ya tentu kita harus investasi pengetahuan ya. Harus tahu mana bahasa baku. Disilakan bukan dipersilakan. Nah, disilah juga bukan disilah. Silah tuh bersilah jadinya, duduk bersilah. Memang disilakan gitu. Nah, itu kata-kata yang sederhana. Misalnya kita menyebutkan kalimat-kalimat tertentu misalnya. Nah, biasanya kita kan di MC kan kita atur tuh kalimatnya, jangan dipikir sama orang keluar terus. Oh iya benar, ini harus tahu juga nih. Kalau semangat tiba-tiba langsung semangat, enggak gitu ya. Jadi memang sudah ada rundown yang diberikan ke kita, tapi dalam penyampaiannya itu tetap dibikin lagi, dikondisikan lagi sama MC-nya gitu. Betul. Jadi bagian-bagiannya, bahkan kalau kita misalnya MC itu biasanya kita sudah tahu part-part atau bagian-bagian yang mana si MC cewek, mana si MC cowok. Nanti kalau berubah sedikit improvisasi itu biasa. Kecuali di acara semi formal, non formal. Nah, di acara non formal lebih banyak tuh improvisasi kita. Kadang-kadang si efek dari gitarnya belum selesai, ya kan, drummernya belum siap peralatannya. Nah, biasanya kita akan improve di situ. Tapi untuk acara-acara yang semi formal itu biasanya kata per kata kan kita sudah sesuaikan, kita susun. Tinggal teknik penyampaian saja yang kita maksimalkan supaya terlihat menarik dan elegan. Oke, nah itu beberapa tips sebelum benar-benar masuk ke Dosi Alfian Smart Speaking. Tapi ada nggak sih Bang Dosi, kayak Bang Dosi lihat nggak kayak beberapa dari kita masih ngelihat ada beberapa MC, nah yang gestur dan posisi tubuhnya kadang-kadang tuh cowok nih seringnya suka sambil nge-MC masukin tangan ke kantong. Nah gitu-gitu tuh sebenarnya itu kan kadang-kadang kita nggak dapat ilmunya di mana-mana kan. Gitu, kayak gestur yang kayak gitu ya mungkin supaya santai gitu ya, betul. Tapi bahkan untuk acara non formal pun Tika rasa itu kayak aneh nggak sih gitu. Betul. Jangan sampai ya, kalaupun dilakukan paling tidak kita sadar bahwa itu kesalahan kita. Artinya kadang kita mungkin sering seperti itu. Secara nggak sudah gitu ya. Nah, bagusnya ketika kita melakukan kesalahan, kita sadar bahwa itu kesalahan udah bagus. Jangan sampai kita melakukan kesalahan tapi kita nggak sadar itu kesalahan atau kekeliruan itu sendiri. Nah, gestur itu memang harus dijaga. Jadi bagaimana kemudian kita melakukan komunikasi baik itu verbal maupun non verbal ya, itu akan berdampak pada diri kita sendiri. Nah, itu juga merupakan penghargaan kita kepada orang lain. Kalau saya duduk seperti ini, nah kalau guru saya mengajarkan kalau kita duduk seperti ini, posisi perut Anda, dimanapun posisi perut Anda, disitulah audiens utama Anda. Nah, kalau ngobrol ya tentu begini.
jangan begini, ya kan. Nah, makanya kemudian kita melakukan postur seperti ini. Tangan kita di depan, tangan di depan itu melambangkan kepercayaan diri kita. Nah, masukin tangan ke kantong boleh kalau orangnya sudah sangat Anda kenal. Oke, tapi kalau dominan orang itu belum terlalu kenal dengan Anda, jangan lakukan itu. Nah, kira-kira seperti itu. Banyak lagi. Banyak lagi tipsnya. Pokoknya jangan lupa follow dulu lah, boleh ya. Follow dulu ya. Dosi Alfian Smart Speaking. Follow dulu, nanti baru kita ikut kelasnya bareng-bareng, boleh ya. Nanti kita daftar sama-sama. Terima kasih ya Tika ya. Aduh, sama-sama Bang Dosi. Tapi Bang Dosi punya nggak sih satu idola gitu, MC? Nah, yang selama ini mungkin Bang Dosi sering jadi inilah inspirasi untuk Bang Dosi juga, ada nggak? Ada beberapa, saya Coki suka. Oke. Dulu Tanto Yahya juga suka, yang zaman-zaman ya. Yang lama-lama juga. Terus siapa lagi ya? Saya lupa namanya. Ada beberapa MC yang masih lain. menjadi referensi juga ya. Masih jadi referensi, cuman yang lama-lama ya. Iya. Yang sekarang saya nggak lihat lagi. Karena memang sekarang justru saya yang jadi referensi orang gitu Bang Dosi. Enggak juga, enggak. Jadi Bang Dosi harus sadari itu, Bang Dosi harus sadari itu gitu ya. Jangan rendah hati, jangan rendah diri. Jangan tinggi hati ya. Jangan tinggi hati, takutnya nanti seperti itu. Iya, oke. Tapi seru banget pembahasan kita hari ini dengan Bang Dosi tentang segala hal ya, banyak hal tadi dari ya public speaking, terus juga tentang tips-tips menjadi seorang public speaker, menjadi MC dan lain-lain gitu ya. Dan yang pasti kita mengucapkan terima kasih banyak Bang Dosi. Ya? Oh, habis ini Bang Dosi, kita tambah. Saya ingin satu pertanyaan untuk Tika, boleh? Boleh. Aduh, deg-degan ya. Apa tuh Bang Dosi? Jadi seberapa pingin Tika bertahan di dunia MC ini? Maksimal mungkin, selama mungkin. Beneran ya? Beneran. Karena ngelihat Bang Dosi. Tapi gini, Tika pada akhirnya punya satu goals di mana ketika mungkin udah nggak populer lagi misalnya. Bukan populer ya, misalnya udah nggak bisa nge-MC lagi dengan tampilnya MC lain gitu, banyak MC baru. Pada akhirnya Tika justru ingin membagi ilmu yang Tika punya gitu, berdasarkan pengalaman yang Tika punya untuk teman-teman lainnya seperti Bang Dosi. Thank you Bang Dosi sekali lagi ya, sudah share banyak hal di sini, sudah datang ke Dapur Medsos. Jangan jerak, kita ajak lagi ke sini. Bener, diajak lagi ya, jangan. Biasanya di beberapa podcast saya nggak diajak lagi. Jangan jerak, kita ajak bongkar-bongkaran di sini lagi. Boleh ya. Oke, terima kasih sekali lagi juga terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton kita ya. Mudah-mudahan segala informasi yang sudah kita bagikan tadi benar-benar bermanfaat untuk teman-teman semua. Kalau gitu langsung aja saya Tika Darmawan pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.